Gimana tuh labnya di kriminologi? Banyak sih ya, kayak misalkan kalau gue waktu itu pernah wawancara pelaku pedagang di SD gitu. Dia pakai bahan dasarnya pakai ayam tiren. Kebetulan dia bikin dagangannya ini Tadi tuh dagangannya apa? Cilok apa tadi? sejenis ayam apa sih ayam Oh, ayam ya, ayam goreng iya, itu gitu. yang KFC KW gitu. Tapi yang kecil-kecil gitu. Yang 1000-an mungkin 2000-an gitu Gope ya. sih waktu itu juga. Oh, itu pakai ayam tiren. Ya bisa dibilang gitu. Tiren itu kan mati kemarin ya, maksudnya udah terlalu Ya. busuk lah gitu. Ya dari ayamnya itu ya kelihatan sih kan, ada biru-biru. Ya, halo teman-teman, balik lagi di obrolan agan. Kali ini gua Sanul bareng Muhammad Azam Rabbani dari jurusan yang kalian belakangan ini banyak banget request kriminologi. Ya. Ada yang bilang juga dan DM, Bang, ini krim di sekolah gua lagi hits banget sekarang, lagi naik popularitasnya gitu. Nah, menurut lo kenapa tuh? Kalau zaman gue ya waktu SMA mungkin gue justru masih belum benar-benar tahu krim itu apa. Nah mungkin sekarang ini tuh baru pada ngeh gitu kalau ada jurusan kriminologi. Apa karena MG Dalinaf juga menurut lu tahu nggak sih? Tahu, Ya, tahu. kan dia tuh 1,5 Iya. juta subscribernya, cukup ngasih dampak juga lah ya mungkin ya. Mungkin sih, sama di krim emang ada ini sih, ada kriminologi open house gitu ya. Jadi emang suka roadshow dan ngadain acara. Dari kapan itu? Beberapa tahun lalu sih udah. Berarti dari beberapa tahun lalu mungkin ya mulai ngenalin mungkin. jurusannya. Kriminologi satu-satunya jurusan di Indonesia ya nggak sih? Untuk S1 ada 3 kalau di Indonesia. Oh ya, ada 3 ya. Apa aja? Di kan UI pertama ada 1, terus di Universitas Islam Riau 1, sama yang swasta itu ada di Budi Luhur. Oh ya, jadi ada 3 ya. Yang satu itu apa ya? Gue lupa, di Belanda kali ya. Tahu nggak lu? Apa? Wah, kurang tahu sih. Gue kurang tahu juga sih. Oke, nggak apa-apa. Ya jadi teman-teman, balik lagi ke sini ya, dari jurusan kriminologi 2017 dari SMA Negeri 3 Depok. Lewat jalur? Gue SNM. Ya, SNMPTN undangan. Undangan. Oke. Itu pilihan keberapa, Zam? Gue pilihan pertama sih. Pilihan pertama, kedua, ketiganya? Pilihan kedua tuh gue ngambil administrasi bisnis Unpad kalau nggak salah ya. 4. Tadi lu singgung juga dikit bahwa lu bahkan kurang tahu ya kriminologi ketika SMA. Terus kenapa lu ngambil kriminologi? Awalnya kayak gimana ya, persaingan sengit gitu kan waktu SMA tuh, apalagi buat undangan SNMPTN. Jadi ya gue juga tahu tuh dari temen awalnya ada jurusan kriminologi di UI gitu kan. Nah gue coba ngulik-ngulik lagi tuh di situ, ternyata tentang istilahnya awalnya mah dulu mempelajari tentang kejahatan gitu ya. Kayak gue juga rada aware ke situ gitu loh waktu dulu, apalagi dulu tuh di Depok ya tempat tinggal gue tuh lagi rawan begal gitu kan. Gue ya pengen cari tahu lah ke situ. Nah abis itu gue tuh sempet ikut ini Visip Summit. Visam, kalau sekarang tuh Vigo namanya ya. Nah dari situ gue milih kan untuk ada simulasi kelasnya gitu. Jadi gue milih kriminologi sama apa gitu. Itu tryout? Bukan, kayak apa sih, kayak pengenalan open house gitu. Nah tapi ada simulasi kelasnya. Nah gue ikut yang kriminologi, terus kebetulan kali waktu itu cuttingnya yang ngasih simulasi tuh kayak seru gitu belajarnya, asik juga. Nah, simulasi kalian di kelas dong? Lagi belajar krim awalnya gitu? tuh kayak pengenalan fisiknya dulu umum, terus kita ke tongkrongan anak fisip semua jurusan. Nah habis itu di akhir baru ada simulasi kelas. Oh, berapa lama kira-kira simulasinya? Mungkin 40 menit lah satu. Lumayan berarti ya. Dan lu tertarik di kriminologi saat itu. Tapi menurut lu saat ini gitu loh, sesuai nggak dengan apa yang lu harapkan? Sesuai sih. Kan lu udah 2017 nih, ya kan? Harusnya tahun depan ya lulus berarti. Ya amin. Sesuai nggak kira-kira, atau misal gua nyoba lagi di tahun berikutnya 2018 mungkin? Gue dari awal emang udah sih, gue udah dapet SNM udah bersyukur ya lah. Iya. Tapi awalnya mungkin kayak waktu SMA tuh kan kayak emang masih awam banget ya sama kriminologi, terus pelajarannya apa aja. Mungkin kayak gue awalnya tuh kayak mikir paling belajarin tentang kejahatan doang, apa pelaku gitu-gitu kan. Tapi ternyata yang setelah gue pelajari emang lebih kompleks, lebih luas daripada itu gitu. Lu sempat bahas juga tadi bahwa lu satu-satunya lolos dari SMA lu sampai di kriminologi. Itu gimana maksudnya? Di SMA lu yang lolos kriminologi apa UI? Bukan sih, lebih ke ini sebenarnya gue rada nekat gitu kan. Maksudnya SNM bukan nekat sih, emang gue sebenarnya udah mempersiapkan untuk SBM juga gitu kayak. SNM tuh sebenarnya ya untung-untungan aja, soalnya emang dari angkatan-angkatan sebelumnya dari SMA gue tuh belum ada yang lolos lewat SNM kriminologi. Oke. Itu aja sih. Ya, lu nyiapin juga untuk Iya, emang SBM. fokusnya lebih ke SBM. Berarti lu udah punya gambaran dong nanti SBM mau ngambil apa gitu? Kriminologi juga. Iya, sama. Ketika lu ngomong sama orang tua, gimana tanggapan mereka? Lu pengen kriminologi? Sebenarnya kalau orang tua gue pribadi sih
mendukung aja ya, mendukung apa kemauan gue asalkan emang bener gitu loh. Selama ini kan emang maksudnya bukan aneh-aneh jurusan malah di UI gitu kan ya, mereka mendukung lah sepenuhnya. Berarti mereka nggak nganggap kriminologi aneh dong ya? Cuma mungkin emang sebenarnya belum tahu juga sebenarnya. Langsung nerima aja atau emang itu jurusan apa gitu? Ya nanya-nanya dulu sih itu jurusan apa gitu. Cuma mungkin research sendiri juga gitu kan. Iya. Menurut lu sendiri lulusan kriminologi bisa jadi apa aja sih gitu? Atau bisa kerja di bagian atau di bidang-bidang apa aja? Kalau apa aja sih banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya di kriminologi itu sendiri kan ada 4 peminatan ya. Mulai dari pertama itu ada penegakan hukum, kejahatan transnasional, kriminologi jurnalistik, sama yang baru tuh ada kriminologi forensik baru tahun ini dibuka. Nah tapi untuk 2018 ke bawah nih peminatannya tuh udah nggak ada. Jadi mungkin lebih fleksibel, lebih leluasa ya anak krim buat ngambil mata kuliah atau mungkin ntar ada mata kuliah baru atau apa. Banyak itu sih kayak rencana-rencana kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu berarti lebih luas lagi dong, bisa kemana aja gitu. Misalkan kalau dari setahu gua sendiri ya beberapa misalkan dari instansi pemerintah aja kita tuh bisa ke BNN misalkan, BNPT teroris ya, terus ada Komnas HAM juga bisa, NGO kayak WWF. Kalau jurnalistik itu juga kan bisa ke media-media gitu kan. Kalau untuk kejahatan transnasional antar negara itu kalau nggak salah itu ada, gue nggak tahu sih ada yang udah kerja atau belum, tapi ada yang cutting gue yang magang di Interpol. Di Interpol? Polisi internasional kan? Gue nggak tahu sebagai apanya, jadi mungkin lebih ke ya balik lagi kan, kalau krim kan bukan berarti jadi polisi gitu kan. Mungkin kalaupun kepolisian tuh bisa jadi penyidik, gitu lebih ke sana ya. PNS, investigator swasta gitu-gitu sih. Konsultan keamanan juga banyak sih yang minat ke situ. Nah, kalau lulusan kriminologi sendiri masuk ke bidang apanya tuh? Kerjanya kan mungkin bisa tadi lu bilang BNN, terus BNPT, BPOM. Nah, itu di bidang apa sih mereka bisa masuk gitu? Kalau detailnya gue sebenarnya kurang paham juga ya, cuma mungkin lebih ke analisis kita gimana dari menggunakan apa yang udah kita pelajari di krim gitu ya, dari teori-teori gitu kan. Misalkan kalau dari penyidik ataupun investigator swasta gitu kan, kayak misalkan kita tuh diajarin buat profiling gitu, intelijen investigasi itu ada mata kuliahnya. Nah itu kita bisa kayak istilahnya nggambar pelakunya tuh gimana berdasarkan dari perilaku dia selama melakukan kejahatan atau di TKP, apa yang bukti-bukti yang ditinggalkan gitu sih. Ngomong-ngomong lu ngebahas tentang mata kuliah, bisa nggak jelasin tentang mata kuliah di kriminologi ada apa aja sih dari semester 1 sampai sekarang, kecuali mata kuliah yang wajib universitas dan fakultas? Di semester 1 sih yang pertama pasti ada pengantar kriminologi. Nah semester 1 itu emang untuk mata kuliah kriminologinya itu doang sih. Waktu pas gue sekarang kayaknya sih sama juga, pengantar kriminologi doang. Nah habis itu baru selanjutnya semester selanjutnya itu ada teori-teori. Nah habis itu baru kita ke misalkan perempuan dan keadilan, kayak perlindungan anak, viktimologi. Semester 2 tuh ada, gue rada lupa sih, kenakalan anak, perlindungan anak gitu. Oh ada mata kuliah kayak gitu ya? Emang isu-isu di kriminologi tuh mungkin condong ya, bukan nggak, lebih ke perempuan, anak, pelanggaran HAM gitu-gitu sih. Terus ada ini, strategi pencegahan kejahatan. Terus ada, kita belajar white collar crime juga, hukum pidana, hukum acara pidana juga belajar. Walaupun nggak mendalam-mendalam banget ya, kayak secara umum aja. Iya, nggak anak hukum gitu. Habis itu intelijen dan investigasi kejahatan gitu-gitu sih. Kalau misalkan di jurnalistik juga ada kan, banyak tuh tentang media gitu-gitu. Nah dari semua mata kuliah itu, lu ngelihat suatu pola nggak? Misalkan mata kuliah ini ternyata ngasih artikel terus gitu nggak sih? Ngasih apa? Artikel terus lu baca artikel-artikelnya. Sebenarnya kalau di kriminologi ya ada namanya review mingguan. Jadi setiap minggu tuh emang kita dikasih tugas untuk review istilahnya lah. Kayak misalkan beberapa matkul tuh biasanya kayak ngasih jurnal atau buku dari 20 sampai biasanya sih 20-an halaman ya. Tapi kadang ada juga yang lebih atau kurang dari itu. Itu setiap minggu sih kerjaannya itu. Dan kebanyakan berbahasa Inggris, bukan? Iya. Iya, ini buat teman-teman soalnya. Iya, biar teman-teman tahu gitu loh, bahwa kalau gua perhatiin di FISIP dan di UI secara umum banyak banget artikel-artikel, buku segala macam yang berbahasa Inggris ya. Iya. Apalagi jurusan-jurusan yang kurang populer di Indonesia. Bukan berarti nggak bagus ya, gue bilang ya kurang populer. Berarti sumber-sumbernya lebih bagus ngambil dari luar. Iya, dan lebih banyak gitu. Nah, makanya pasti yang bahasa Inggris gitu. Nah di kriminologi dengan hal yang kayak gitu cukup menjadi kendala nggak buat lu atau gimana kira-kira?
Ya lumayan sih, karena awalnya juga gue tuh kurang bisa ya untuk memahamin bahasa Inggris dengan baik. Serius. Iya awal-awal tuh gue kayak ya masih bingung ini tuh maksudnya apa, artinya apa, cuma maksudnya ya gimana sih kita pakai Google Translate gitu ya. Awalnya ya udah, tapi lama-lama kebiasaan, kayak istilahnya kan bahasanya tuh seputar itulah, lama-lama mulai terbiasa gitu-gitu. Karena kadang kita baca buku bahasa Indonesia aja agak sulit ya memahamin. Ini malah bahasa Inggris dengan kata-kata yang akademis banget gitu ya. Ya tapi pada akhirnya lu bisa. Cuma sampai sekarang pun terkadang kayak misalkan gue dikasih bahan yang bacaan tahun 60-70-an, gue masih bingung gitu kan, bahasanya emang beda gitu dengan bahasa Inggris populer sekarang. Tapi lama-lama ya harus bisa adaptasi dong gitu. Gimana turlapnya di kriminologi? Kalau turlap sebenarnya kalau sedari awal bukan turlap sih sebenarnya, ini kayak rangkaian mabim ya. Masa bimbingan dalam kriminologi itu bukan budaya sih, kayak kegiatan, salah satu kegiatan itu ada kegiatan untuk turun lapangan ke lapas anak, tapi waktu maba itu kan. Nah kita tuh di situ dikenalin sama gimana sih cara untuk bisa komunikasi yang baik dan benar sama kating-kating gitu kan ke adik-adik lapas ini gitu. Kebanyakan kasus apa? Banyak sih, ada yang mulai dari apa sih namanya? Pembunuhan ada. Terus ada beberapa pencurian, tapi gitu. Sebenarnya gue kurang ini ya, maksudnya emang gue nggak ngulik ke sana waktu kesana itu untuk nanya-nanya, itu emang dilarang gitu istilahnya, supaya nggak menyakiti hati juga itu ya, juga perasaan dia. Lu kasus apa gitu enggak ya? Cuma emang waktu itu kayak ada yang ngasih tahu gitu, ini temennya ini masuk sini gara-gara ini gitu. Gitu. Selain mabim, maksudnya yang beneran tugas kuliah, kan pasti ada turlap juga dong. Ada. Nah itu turlap kemana aja gitu? Banyak sih ya, kayak misalkan gue tuh beberapa kali yang pernah misalkan kita ke korban dulu deh, misalnya korban waktu itu gue pernah tentang pelecehan seksual gitu kan, nanya tentang korban yang seputar lingkungan fisik. Nah kalau misalnya di luar juga kita ada yang mata kuliah yang untuk turlap di polisian, kejaksaan, pengadilan, lapas juga ada. Terus kalau misalkan yang individual gitu, kayak kita juga pernah kayak disuruh mewawancara pelaku gitu-gitu. Beberapa teman gue ada yang pernah ke wawancara di lapas, tapi wawancara pelaku di lapas narapidana ya. Tapi kalau gue sendiri sih belum pernah. Kalau gue itu sebenarnya pernah wawancara emang tugas gitu ya, pelaku ini food crime. Jadi kalau pas gue meneliti tentang food crime itu jadi kayak disuruh untuk mencari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan terhadap ini ya, pelaku pedagang di SD gitu. Dia pakai bahan dasarnya pakai ayam tiren gitu. Nah itu sih salah satu hal yang menarik tuh dari pas gue turlap itu tuh, kayak itu kan cukup sulit, mungkin salah satu kendala di kriminologi untuk bisa melakukan turun lapangan itu sih, kalau misalkan ke pelaku sama korban mungkin susah untuk membuat mereka terbuka sama kita kan, untuk kita observasi, wawancara. Nah itu harus gimana kitanya buat bangun rapor yang baik. Nah kalau pas gue sama si pelaku ini, dia tuh sebenarnya baik orangnya. Nah mungkin dia emang karena tuntutan ekonomi makanya harus melakukan hal tersebut. Nah selama kan gue tuh waktu itu disuruh sama dosennya ini waktu itu mata kuliah latihan penelitian kriminologi. Oke. Nah itu gue disuruh observasi langsung gimana cara pembuatannya gitu, sekaligus wawancara. Bentar, lu dapat informannya dari mana? Itu dia, gue nyari-nyari. Gue kebetulan mungkin kalau beberapa teman gue tuh ada yang punya kenalan gitu kan, kayak yang pelakunya. Tapi kalau gue sebetulnya waktu itu kebetulan kelompok bertiga. Nah gue bertiga tuh kayak emang nggak ada yang punya kenalan tentang itu gitu kan. Nah banyak juga teman gue yang nyari-nyari sampai ke Jakarta Utara lah, mana gitu. Nah kebetulan gue dapet waktu itu di Depok sih, deket di Beji apa mana gitu. Tapi maksud gue kan spesifikasinya kan harus yang jahat dong, tanda kutip gitu kan, kayak tadi lu bilang ngasih ayam tiren. Kan nggak semua orang langsung mau ngasih tahu. Terus gimana, oh ini nih kayaknya ayam tiren nih, nunjuk. Nah gimana lu dapet kita harus ini emang nih gitu, awalnya gimana itu bukan gitu? Yang pertama gitu langsung dapet gitu. Itu juga kita gua sama teman-teman gue ya dapat penolakan juga lah awalnya. Masa nggak ada juga kan yang mau dituduh. Iya nggak langsung ngaku gitu. Ya kita makanya nanya-nanya pas bukan sepi sih, emang mungkin waktu itu kan waktunya lagi kayak ya sore-sore gitu, nggak ada yang pembeli yang datang gitu kan. Ya kita ngomong baik-baik kalau ini tujuannya tuh untuk akademis doang, nggak bakal publish ya. Gitu sih. Terus akhirnya dia mau. Itu penelitiannya berapa lama? Kebetulan waktu itu kalau buat
pas angkatan gue tuh pelatihan penelitian kriminologi tuh dibagi dua, jadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, pas kualitatif ini yang si pelaku food crime ini gue dikasih waktu tuh dari minggu awal sampai sebelum UTS. Ya, karena kan kualitatif ya dan harus cukup lama dong, harus mendalam gitu. Ya itu makanya itu sih kita kayak diburu waktu juga ya. Kita permasalahannya adalah si bapaknya ini itu bapak-bapak ya, dia kebetulan emang mungkin karena ekonominya sudah juga nggak, dan udah lumayan cukup berumur, dia nggak punya alat komunikasi yang memadai kayak misalkan WhatsApp gitu-gitu. Nah kita rada susah sih di situnya. Harus tapi datang langsung. Kita makanya beberapa kali datang, akhirnya kita ya meminta izin untuk datang ke rumah dia, kontrakan sih waktu itu, untuk melihat langsung. Nah kebetulan dia tuh bikin food crime, dia bikin dagangannya ini. Tadi tuh, dagangannya apa? Cilok apa tadi? Sejenis ayam, apa sih, ayam. Oh, ayam ya, goreng ya, gitu, gitu. yang KFC KW gitu. Tapi yang kecil-kecil gitu. Yang 1000-an mungkin 2000-an gitu ya. Sih waktu itu. Oh, itu pakai ayam tiren. Ya, bisa dibilang begitu. Waktu itu gua kebetulan karena dia buatnya itu jam 2 pagi. Nah, makanya itu effortnya sih di situ. Kadang-kadang kita harus nyesuaiin juga kan sama si informannya ini. Nah, ya itu gua nunggu gitu kan. Misalkan waktu itu gue nunggu sama teman-teman gue di restoran fast food gitu kan sampai jam 2, habis itu baru kita ke jalan ke tempatnya dia sampai subuh sih gitu. Nah, tapi balik dikit, maksud gue gimana cara lu ngebikin dia mau? Apa mohon maaf nih misalnya lu bilang, "Pak, nanti kita kasih imbalan deh. Bapak mau dong, kita nggak bakal publish," misalnya kayak gitu, atau gimana? Awalnya mungkin dia nggak ngaku gitu ya, maksudnya kayak kita juga nanya bukan yang langsung gitu, kayak baik-baik kayak, "Pak, boleh nggak kita lihat gitu." Terus kita juga beli dagangannya dia gitu kan. Ya lama kelamaan dia juga kayak mungkin merasa kalau perjuangan kita tuh ini sih, maksudnya sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar gitu kan. Dia juga punya anak gitu kan. Mungkin maksudnya lebih ke situ dia ngerasa oh ya udahlah dibantu. Toh selama identitas dia juga terlindungi gitu kan. Kita juga nggak mau macam-macam gitu kan. Entah mau ngelaporin atau apa gitu. Ada surat perjanjian gitu nggak sih bahwa kalian nggak akan ngelaporin gitu? Ya, ada. Wajib sih itu kalau di kriminologi. Iya, makanya terus lu bilang lu ngelihat proses dia ngebikin, nah itu bisa ceritain nggak dikit? Gimana sih yang lu lihat? Bener gak sih kayak di TV-TV yang investigasi gitu? Yang beneran dicampur ini itu terus? Kalau enggak sih, gua kebetulan tuh nggak ribet-ribet banget. Maksudnya dalam arti kata dia tuh nggak main yang pakai bahan kimia atau apa. Dia cuma yang penting tuh ngilangin baunya aja. Tapi emang kondisi tempat pembuatannya tuh kok ya kurang layak lah istilahnya, ada kotor gitu. Dia juga kayak dikontrakan gitu bareng-bareng, ada beberapa pedagang yang lain juga gitu. Tapi itu beneran ayam yang tiren gitu? Tiren itu kan mati kemarin ya, maksudnya udah terkali busuk lah gitu. Ya dari ayamnya itu ya kelihatan sih kan, ada biru-biru gitu. Agak biru-biru. Lu nanya nggak? Ya ini gue jadi agak kepo juga soalnya gitu kan. Apa sih bedanya tiren? Pasti murah dong, ya nggak sih? Iya jelas. Berapa kira-kira perbedaannya? Bisa jadi berapa gitu harga ayam tiren? Lupa sih, tapi dia juga tuh ngambilnya tuh cuma bagian ini, bagian-bagian yang murah. Kalau nggak salah tuh kepala, sayap gitu-gitulah istilahnya. Dia dapat dari mana kalau lu tahu? Dari pedagang pasar. Dan dia juga jualan udah cukup lama sih. Sampai sekarang dong? Harusnya sih masih. Cuma dia juga nggak cuma ngedagang itu doang gitu. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, ini masyarakat itu harusnya tahu nggak sih ngebedain mana ini kok bisa murah banget gitu kan. Harusnya ya kayak masuk akal nggak sih semurah ini gitu loh. Cuma kan dia juga jualannya tuh ke ini kan SD. Iya betul. Itu sih makanya emang mungkin harus lebih diperhatiin lagi sih. Iya, ya bukannya kita matiin rezeki orang ya. Cuman kan di satu sisi kita juga harus mikirin dampak kesehatan dan sebagainya macamnya. Ya peran orang tua segala macam juga perlu untuk anak-anak mungkin agar ya jangan jajan sembarangan gitu kan. Tapi seru juga sih kalau ya penelitian gitu. Akhirnya lu ngasih kompensasi gitu ngasih ke dia, bayar gitu, dan berapa kira-kira? Enggak sih gue. Emang sebenarnya sama dosen gue dilarang gitu, nggak boleh. Emang nggak boleh ngasih. Itu bilang makasih gitu. Kayak kita datengin Serius nggak ngasih apa-apa gitu? Enggak sih gue nggak ngasih. Dan dia mau tapi? Makanya atau justru minta? Enggak, dia emang makanya gue bilang baik banget di bawah gitu. Kayak juga dari awal juga kayak emang udah bilang gitu kayak mau gimana dan apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Gitu. Oke. Satu angkatan ada berapa sih mahasiswa kriminologi? Kalau beda-beda sih. Kalau dari sebelum angkatan gue tuh kayak 2015-2016 tuh 70-80an gitu ya kayaknya. Angkatan gue sih paling dikit sebenarnya.
cuma 55 orang. Berapa? Tapi 55. 55. Sementara angkatan bawahnya tuh 70-80-an lagi sih. Dan nggak ada paralel lagi sekarang ya? Iya nggak sih? Kriminologi? Ada sih. Gue bingung sih ada paralel atau enggak tuh, tapi kayak ada sih kayaknya kalau angkatan bawah ada. Ya gue lupa kayak coba gue lagi bentar deh. Kalau nggak salah ya, kriminologi dihapuskan paralelnya kalau nggak salah. Kalau di tahun gue nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh, sekarang ada lagi berarti? Kalau gue nggak salah ya, gue juga ada. Kita lihat sebentar. Soalnya walaupun ada juga, ya belajarnya sama aja kayak. Ya jelas. Ya nanti gue cari lagi dan gue tayangin ada apa enggak kriminologi paralel. Tapi seingat gue di angkatan gue itu ada. Oh mungkin kalau di angkatan atas sih ada. Ada paralelnya dan sekarang udah nggak ada. Nah, kalau sekarang gue nggak tahu deh. Kalau gue salah, mohon maaf nih. Iya nggak apa-apa, nanti kita tayangin. Kalau menurut lu sendiri kenapa terjadi penurunan dari daya tampung itu sendiri gitu loh? Kalau kata gue mungkin itu sih, mungkin kekurangan tenaga pengajar ya, mungkin angkatan atasnya udah banyak kali ya mungkin. Jadi kayak untuk buka-buka kelas kalau misalkan lebih dari 70 orang kan misalkan harus buka 3 kelas ya. Yeah. Kalau angkatan gua kan mungkin 2 kelas. Nah, itu agak ini juga ya, rumit juga ya. Dan dia kayak gue bilang tadi ya, kampus juga pasti punya pertimbangan. Kalau dosen-dosennya sendiri gimana? Masih ada nggak? Masih ada. Dia pengajar apa sih? Banyak sih dia. Yang paling serem katanya ya? Iya nggak sih? Enggak juga sih. Tergantung sih relatif. Kalau menurut lu? Apa? Nggak serem sih. Mungkin awal-awal dia pas mabok kayak wah serem banget nih dosen, katanya denger-denger ngeri-ngeri juga kan. Cuma pas di jalan sih enggak, malah baik kok orangnya. Mungkin emang apa ya, lebih ke rada tegas, tapi tegasnya juga bukan yang tegas ngegas gitu loh. Biasa aja gitu malah. Sekarang pesan atau hal yang ingin lu sampaikan ke penonton Wih Ganteng gitu. Jadi buat kalian yang masih usaha untuk masuk ke universitas atau jurusan yang kalian inginkan ya, kalau dari gua, pesan dari gua itu tetap berusaha, tetap belajar sampai semaksimal mungkin, sampai detik terakhir, karena nggak ada yang tahu usaha kalian itu akan mengantar kalian kemana. Tapi jangan lupa jaga kesehatan juga di tengah pandemi COVID ini kan. Jangan lupa berdoa, minta doa ke orang tua kalian, ke orang-orang terdekat kalian supaya dilancarkan.